Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nici Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab yang kedua, yaitu yang lab B. Judulnya Bash Scripting. Jadi kita di sini intinya akan membuat sebuah script. Membuat script dengan sesuai dengan perintah. Isinya ada yang sesuai dengan perintah di sini. Yang pertama di sini kita disuruh create a new group. Jadi kita disuruh membuat sebuah grup, membuat grup baru. Jadi each group must have a unique name. Jadi kita ada setiap grup itu dia harus memiliki sebuah nama grup yang unik, dan the script must check to ensure that no duplicate group names. Jadi script itu harus jadi di scriptnya itu tuh dia nanti akan memeriksa apakah nama grupnya itu tuh sama atau duplikat di sistemnya. Jadi kalau misalnya nama grupnya sama, dia akan keluar nanti programnya. Terus an error needs to be reported. Jadi jika ditemukan duplikat, maka harus ditampilkan pesan kesalahan atau error, dan an administrator must try another group name. Jadi administrator harus mencoba nama grup yang lain. Di sini yang kedua, di situ kita disuruh create new user, sebuah user baru. Sini perintahnya juga sama ya, nama yang unik, terus namanya juga nggak boleh harus sama. Sini kita lanjut aja yang ketiga, create a password for each user that is created. Jadi kita disuruh membuat sebuah password untuk setiap user yang dibuat. Terus yang ketiga, yang keempat di sini, ensure that the new user create is a member of the new group create. Jadi kita pastikan bahwa si user ini baru dibuat merupakan anggota dari grup juga baru dibuat. Terus yang kelima, directory at the root / of the file system with same name the user create. Jadi kita buat direktorinya di root. Kita bikinnya di root. Terus dari sistem file dengan nama sama seperti user yang dibuat. Set the kayaknya nggak harus di root deh. Rootnya ini di script kalau nggak salah. Ya, rootnya di script kalau buat jalaninnya. Bisa juga kalau nggak salah. Oh ya, pokoknya nanti kode yang untuk menjalaninnya hanya di rootnya itu nanti di script. Kita di admin aja bisa. Terus selanjutnya di sini set the permission of the directory. Jadi kita akan atur permission directory agar pemilik atau owner dan grup memiliki kendali penuh. Selanjutnya di sini ke-8, set the promise to ensure that only the owner on the file can delete it from the directory. Jadi atur permissionnya agar hanya si pemilik file saja yang bisa menghapus file dari directory tersebut. Ensure that the script is executable. Jadi pastikan script dapat dijalankan. Oke, kita lanjut aja di sini, lanjut untuk bikin sebuah scriptnya. Di sini saya menggunakan sebuah perintah nano. Ya, menggunakan perintah nano untuk membuat scriptnya. Namanya kita namain apa ya? Udah nggak di sini ya, di kasnya. Nah, ini aja deh. Kita bikin namanya user management. Apa panjang dikit. User management.
Oke, sudah masuk ke dalam filenya. Pertama-tama kita bikin bin base. Bin base. Jadi di dalam bin base ini untuk dia menentukan interpreter cell yang digunakan, yaitu base. Selanjutnya kita bikin untuk mengecek apakah script dijalankan oleh user atau root, dan jika bukan root, script bakal keluar. Jadi if jika buka kurung tutup kurung, bentar. Agak sulit memang codingnya di sini. Oke, if $2 with D ini adalah ID user efektifnya. Lalu ini 0 yang berarti root, dan dan jika misalnya bukan user atau root, dia akan keluar. Oke, next di sini kita bikin sebuah file text menggunakan echo. Syaratnya tulisannya tadi kan harus root, berarti harus dijalankan sebagai root. Exit, dia langsung keluar nanti. Lalu kita buat kode untuk memasukkan, sebentar. Kayaknya ini salah kodenya. Naruh tempatnya sebentar ya. Nah, harusnya di sini. Apa satu aja ya? Oke, satu aja deh. Pokoknya nggak harus setara sama if-nya. Oke, lanjut. Harus 4 kali. Oh iya, kita langsung aja dulu next. Terus kita akan buat create a new groupnya. Untuk membuat grupnya pakai red min p petik 2, teksnya masukkan nama grup sama dengan grup. Lalu kita akan memvalidasi apakah grup C ini tadi disuruhnya harus beda namanya, nggak boleh sama. Jadi kita harus pakai perintah if get n. Jadi perintah get n ini nih untuk mengecek apakah si grupnya ini nanti dia si grupnya ini nanti
apakah ada di dalam sistemnya. Jadi dia akan ngecek, kalau jika ada ya nanti akan mengirimkan pesan error. Jadi get and group, ketik 2 dolar group, dan lebih def null, then kita kasih teks lagi. Agak susah memang kalau menulis script atau kayak ngoding ini di Linux. Group titik 1 group kasih dolar samain oke yang di atas ini sudah ada. Ini pesan teksnya. Lalu exit. Sebentar, kayak ada yang aneh. Harusnya ini lengkah 1 juga. Sebentar, sebelum jauh. Nah, pokoknya setiap ini harus lengkah 1. Exit 1. Else jika grupnya ada, maka nanti sebentar. Oh bukan. Ini kita bikin untuk kan kalau ini tadi untuk ngecek, validasi kalau grupnya ada. Kalau ini buat kalau grupnya itu nggak ada, terus dia akan membuat sebuah nama grupnya. Kok add dolar mana? Terus teksnya kita bikin hampir sama kayak yang sebelumnya ini. If get and group dollar group dibuat titik baru FI. Ini grup add-nya juga nggak harus sama. Sebentar. Selanjutnya buat untuk usernya, untuk menerima input nama usernya. Perintahnya di sini red min p, masukkan nama
user. Ini harusnya tadi agak kasih space. Nah, kita juga bikin hampir sama kayak yang grup sebelumnya. Jadi kayak pakai if. Jika kalau misalnya usernya itu namanya ada yang sama, dia nanti akan keluar. Jadi kodenya kurang lebih sama. Sudah ada. Kita seru. Tutup lagi. Exit. Jika ini buat usernya kalau misalnya nggak ada yang sama, dia akan ditambahkan. Kita pakai user add min m min s bin base min g grup user. Selanjutnya kita kasih teksnya user. Sebentar. Tadi usernya kecil. Oh ya, kecil. Pakai gede aja biar beda ya. Berarti gue ngulang lagi dari awal. Sebentar. Kita pakai kapital aja deh, biar pembeda. Nggak usah. Gak terlalu berpengaruh juga sih. Sebagai pembeda aja biar gak bingung. Oke lah. Kita lanjut. User. Teksnya dibuat dan ditambahkan ke grup. Jadi kita tarik juga di sini grupnya. Grup titik. V. Nah, tadi kan kita udah bikin user sama grupnya, terus sekarang kita baru mau kita bikin pada bagian passwordnya. Kita bikin teks, masukkan password user. Isinya sini.
Oh, ini petik dulunya di dalam. Oke. Di dalam, ini depan. Nah, terus kita namain, kita taruh di sini password user. Baru kita mau bikin buat direktorinya di root slash ini. Perintah buat direktorinya mkdir slash user lalu chown, kita pakai chown di sini. Terus masukin user sama grup. Terus kita masukin lagi slash user. Kita pakai cmod, change mode 770. 7-nya buat owner, 7-nya lagi yang tengah ini buat si user. Kalau yang 0 ini untuk buat another gitu, buat orang lain yang tidak punya akses. Jadi dia tidak bisa akan mengaksesnya. Jadi yang bisa cuma user sama owner. Kita pakai cmod lagi. Plus T. Kalau pada bagian plus T ini untuk mengaktifkan sticky bit agar hanya si pemilik file di directory tersebut yang bisa menghapus file miliknya meskipun grupnya punya akses. Sticky bit user. Selanjutnya ini kita udah bikin semua ya untuk pada bagian user sama group sama password. Yang terakhir itu cuman kita buat tulisannya aja, teks di directory user dibuat dan dikonfigurasi. Oke, ini udah selesai. Kita bisa langsung coba dulu aja. Cara buat ngejalaninya itu di sini tuh menggunakan perintah ini apa namanya? Menggunakan perintah sudo. Di sini kita menggunakan perintah sudo. Bisa juga langsung sih sebenarnya sudo cmod plus x. Terus kita masukin nama filenya. Tadi kita bikin namanya user management. Oke, kita masukin passwordnya. Baru kita langsung jalanin. Caranya kita pencet titik slash namanya user management. Nah, sini kan bisa lihat
dia berjalan dengan lancar. Kita masukin nama grupnya misal kayak Polinella. Oke, di sini berarti masih ada yang error kodenya. Kita masuk dulu. Yang error itu sebentar. Yang error itu ditandainya yang tandanya ini ya. Mungkin ini white space kali ya. Iya, white space ini. Sebentar. Kita cari lagi. Kita coba lagi. Line 3 sama line 5455. Kita coba masuk lagi. 35455. Line 3. Sebentar. Line 3. Sebentar. Line 3 berarti yang you if you with me then. Bentar, kita cek dulu. Apa ini nggak ada space mungkin. Sebentar. If then Echo harus jalankan sebagai root exit 1 FI. Sebentar. 54 itu yang mana lagi? Bentar. 54 unexpert EOF will looking formation. Sebentar. Aduh, Linuxnya malah nge-lag di sini. Oke. 54 yang mana? 54 sebentar kita cari dulu. Mungkin saya cari dulu aja di sini kesalahannya biar lebih cepat. Oke, tadi error pada 54 dan 55 itu pada bagian yang ini ternyata yang Cmod 770 user dan Cmod plus T user. Mungkin tadi itu dia saya ada kesalahan dalam mengetik dan sekarang sudah diperbaiki. Jadi kita langsung aja coba di sini. Sebentar. Oke. Langsung jalanin aja. Oke, kita ke root dulu. Netlab 123. Kita masukin perintahnya yaitu titik user
manajemen. Harus dijalankan sebagai root. Coba lagi. Sebentar. Harus dijalankan sebagai root. Sebentar. Berarti, mungkin gini. Sebentar, sudah titik user management. Baru bisa. Oke, kita masukin grupnya Poinela, nama usernya nama saya, passwordnya 123. Nah, berhasil. Jadi kalau kalian mau lihatnya itu coba di sini bisa lihat. Berarti di root, benar. Kita ke root, coba. Kalau tidak salah di root, masukin passwordnya kita ls-l. Bukan cd dulu, ls-l. Nah, sih kalian bisa lihat sudah masuk. Ini ada nama saya dan ini grupnya dan ini ada waktunya. Oke, sekian dari Hanson saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.